Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana liyaza wa ma kunna linahtadiya la an hadanahu la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang tercinta, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, dan difitnah orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin, sepengetahuan, dan kuasa Allah. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada selai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfudz. Dari ayat di atas jelaslah bahwa segala sesuatu di dalam semesta ini diketahui Allah. Bahkan sehelai daun yang gugur pun Allah mengetahuinya, karena Dia Maha Mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar, karena musibah tersebut pasti atas sepengetahuan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar adalah sesuatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. 1. Ketaatan kepada Allah. 2. Hal-hal yang diharamkan. 3. Takdir Allah yang dirasa pahit musibah. Saat mengalami musibah, Allah memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Jelaslah dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan sabar dulu baru kemudian sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar, seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas, maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap 2 hal itu kita juga dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya, bahkan bagi sebagian orang itu sangat berat. Taat kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara ringan, semudah membalik telapak tangan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan tidak ikhlas menjalankan kehidupan itu sangatlah berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah itu berarti kita banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu atau kesenangan duniawi. Contoh kecil, kita diperintahkan untuk berpuasa di Ramadan. Bukankah puasa ini kita menahan diri dari perkara-perkara yang menyenangkan? Makanan dan minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang, padahal semuanya itu adalah perkara-perkara menyenangkan bagi kita manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan
pengertian syar'i tersebut saat mengalami musibah, maka kita dituntut untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam surat Al-Baqarah 155, Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi milik Allah semata. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntunan dari Allah kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap ridho Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian ceramah singkat ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta akan mendapat balasan kebaikan di dunia dan akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.